Ya, shalom saudara. Tanda-tanda belum makan siang ya. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Saya hari ini akan share kepada saudara tentang judul khotbah yang saya beri judul penyakit rohani, saudara. Di masa-masa pandemi ini, saudara, orang semakin aware, orang semakin waspada dengan kesehatannya, ya. Ya, kalau zaman dulu ada banyak sekali perubahan atau perbedaan. Zaman dulu itu orang sakit flu itu biasa, ya. Batuk, pilek itu biasa. Tapi zaman sekarang orang sakit flu itu udah mulai harus khawatir gitu ya. Udah mulai berpikir ini jangan-jangan kena COVID dan sebagainya. Tapi tahukah saudara bahwa justru kadang-kadang manusia ini kurang waspada tentang sakit rohani. Ya. Terhadap sakit jasmani kita waspada, kita tahu kalau lagi sakit obatnya apa, kita tahu saudara. Tadi pagi karena saya ini kemarin minum kopi ya. Kemarin minum kopi malam jam 6, terus nggak makan nasi. Terus saya lupa bahwa kalau saya minum kopi itu sangat berpengaruh ya. Saya nggak tidur sampai pagi tadi jam 4 baru tidur. Ya, mungkin itu juga bukan suatu kebetulan jadi saya semakin bisa mempersiapkan ya. Dan pagi tadi itu asam lambung naik. Ya. Tadi pagi asam lambung naik dan untung sebelah saya Kobudi. Ya. Sebelah saya Kobudi, saya bilang Kobudi asam lambung saya naik. Kobudi langsung kasih obat. Dan manjur sekali saudara. Ya, saya sempat ke bawah, saya agak, dada ini agak sesak ya. Terus kemudian baru minum obat itu langsung naik mimbar, enak saudara. Dan kemudian saya mulai berpikir iya ya. Orang ini bukan soal sakitnya, saudara ya. Tapi kita yang penting itu kita harus tahu obatnya itu apa. Nah, siang hari ini, saudara, saya akan share tentang beberapa penyakit rohani yang kita harus waspadai. Karena begini, saudara, bahwa kadang-kadang penyakit rohani ini kita nggak sadari bahwa kita sedang kena sakit itu. Bahkan kita nggak sadar kalau kita ini sedang sakit, ya. Nah yang pertama saudara yang saya mau sampaikan kepada saudara, kita buka di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai 22, saya baca dulu sampai ayat yang ke-16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah penyakit yang pertama yang kita perlu waspadai adalah suam-suam kuku. Nah, latar belakang dari Tuhan itu menuliskan kepada jemaat di Laodikia, itu sesuai dengan keadaan yang ada di Laodikia, saudara. Di dekat Laodikia itu ada sumber air panas. Dan kemudian orang-orang Laodikia itu berusaha untuk menyalurkan sumber air panas itu ke dalam rumah-rumah mereka. Tetapi masalahnya adalah, begitu sumber air panas itu disalurkan, sampai rumah mereka itu airnya jadi suam-suam kuku. Ya. Dan ini sangat menggambarkan tentang apa yang terjadi di dalam jemaat Laodikia, saudara. Apa arti suam-suam kuku? Suam-suam kuku itu artinya tidak dingin dan tidak panas atau menjadi biasa, saudara. Nah banyak orang Kristen hari-hari ini, saudara, khususnya sejak pandemi itu datang, ya, orang Kristen itu mulai menjadi biasa. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak gereja Tuhan itu begitu mulai onsite, ya, mereka mulai kehilangan jemaatnya, saudara. Ya, mulai kehilangan jemaatnya. Dan itu disebabkan apa? Karena mereka udah terbiasa online. Udah terbiasa melakukan sesuatu, nggak diurus, saudara. Ya. Kadang-kadang kita mulai berpikir bahwa banyak orang datang ke gereja itu karena ya cuma ingin menyenangkan hatinya mereka sendiri aja. Ya.
Dikatakan di dalam firman Tuhan, Tuhan bilang begini, alangkah lebih baiknya kalau kamu dingin-dingin sekalian, panas-panas sekalian. Kenapa? Karena orang yang suam-suam kuku ini justru lebih sulit untuk dijangkau. Ya. Karena orang yang dingin itu kadang-kadang orang yang di luar Tuhan itu lebih mudah dijangkau. Mereka sadar kadang-kadang mereka itu di luar Tuhan. Tetapi orang yang suam-suam kuku ciri-cirinya begini, saudara. Ciri-ciri yang pertama itu secara lahir ya, itu mereka ikut Tuhan ya. Tetapi tidak sungguh-sungguh. Ya mereka itu Kristen KTP. Ya Kristen tanpa pertobatan ya. Ada yang mengaku ya sejak lahir saya ini jadi orang Kristen. Tetapi mereka itu datang ke ibadah ya asal-asalan ya. Mereka hanya menurut kesenangannya sendiri saja. Nah itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua kita lihat di ayat yang ke-17. Ciri-ciri orang yang suam-suam kuku. Saya berdoa supaya kita enggak terkena penyakit ini ya. Ayat 17 dikatakan, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara. Ciri-ciri orang suam-suam kuku yang kedua adalah fokus kepada diri sendiri. Ya, dikatakan ini, aku itu kaya. Ya, aku telah memperkayakan diriku sendiri. Itu orang yang fokus pada diri sendiri. Orang ini kalau datang ibadah ini untungnya apa buat saya? Apa untungnya buat saya? Dan orang-orang Laodikia memang terkenal orang-orang kaya. Saudara. Ada bank di sana, ada pabrik garment di sana, ada minyak pelumas mata. Saya ingat waktu itu Dimas juga pernah sharing, ya bagus sekali di Komsel. Ya saya ini suka nunut Komselnya istri saya ya, saya sering dengar pendeta Dimas berkhotbah ya. Saya ingat saudara ceritanya dia tentang Laodikia. Nggak tahu dia sendiri ingat apa enggak ya saudara ya. Nah, dan itu sangat kaya saudara. Dan orang-orang yang suam-suam kuku itu fokusnya sama dirinya sendiri. Dan yang ketiga saudara, orang-orang yang suam-suam kuku ciri-cirinya begini. Saudara. Tidak merasa butuh Tuhan. Saya begini aja udah oke kok. Banyak yang berkata gitu, satu saat Chandra itu cerita saudara. Satu saat dia cerita. Dia berusaha untuk menjangkau banyak orang teman-temannya. Dan ada satu statement yang saya nggak lupakan, saudara. Dan itu tiba-tiba ini warning banget. Di masa pandemi ini banyak orang udah terbiasa jalan-jalan, gerejanya jalan-jalan ya. Udah terbiasa nggak ibadah. Dan suatu kali Chandra cerita sama saya, dia bilang gini, mereka itu kok bisa keluar statement begini. Saya gini aja oke kok, saya masih diberkati Tuhan. Ya. Saya nggak datang ke gereja, saya masih diberkati Tuhan kok. Saya nggak pelayanan, buat apa pelayanan capek-capek? Ini aja saya udah diberkati Tuhan kok. Dan memang ukuran berkatnya berbeda. Memang kata Chandra cerita, memang kenyataannya memang mereka lagi kaya. Tidak merasa butuh Tuhan. Di tahun 61 Masehi, saudara, ada sebuah gempa bumi melanda Laodikia. Itu kota-kota sekitarnya mau bantu, saudara. Dan mereka nolak. Mereka bilang, kami tidak butuh bantuan dari kalian. Ya. Ciri-ciri orang yang suam-suamku itu enggak merasa butuh Tuhan. Merasa hidupnya baik-baik saja. Nah, saya percaya, saya berdoa tidak ada di antara kita yang kena ini, saudara. Tetapi yang kemudian saya renungkan banyak orang terkena di poin kedua ini. Ya. Penyakit yang kedua, penyakit rohani yang kedua. Nah sebelum saya masuk ke penyakit rohani yang kedua saudara, tentunya setiap sakit itu harus ada obatnya. Ya. Bagaimana orang yang suam-suam kuku berobat, dipulihkan supaya jadi sembuh saudara. Dan walaupun sulit ya, karena orang-orang suam-suam kuku ini nggak merasa dirinya salah. Nggak merasa dirinya ada masalah. Ya. Nggak merasa dirinya sakit. Nah itu yang paling masalah saudara. Masalah terbesar dari orang yang sakit adalah tidak merasa dirinya sakit. Ya. Kalau datang ke dokter, saya mau periksa, ada keluhan apa sakitnya? Enggak ada keluhan. Ya. Dokternya juga bingung mau ngobatin apa ya saudara ya.
Orang-orang yang suam-suam kuku ini nggak sadar dirinya sakit. Tapi firman Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang ke-19, ini adalah cara-cara supaya kita bisa jadi sembuh buat terhadap orang-orang yang suam-suam kuku. Firman Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ya. Di ayat sebelumnya itu Tuhan tuh kelihatan marah ya. Mereka itu kelihatannya kaya, mereka itu kelihatannya gak butuh apa-apa, tapi mereka gak tahu mereka itu miskin, melarat, buta, telanjang. Ya. Tuhan ngomong dengan keras. Tetapi puji nama Tuhan, saudara. Saya sekarang pakai kacamata kalau baca firman Tuhan. Melihat dengan kacamata betapa Tuhan itu mengasihi kita begitu luar biasa. Habis marah, Tuhan bilang begini di ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Jadi kalau ditegur dan dihajar Tuhan, saudara, jangan marah, ya, jangan sedih. Justru harus bersyukur. Justru akan jadi masalah kalau Tuhan udah diam. Ya. Udah gak mau negur, gak mau menghajar. Firman Tuhan berkata, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, nah ini cara sembuhnya. Yang pertama, relakanlah hatimu. Kata relakan hatimu di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan to be earnest. Ya. Atau sungguh-sungguh. Ya. Berusaha sungguh-sungguh. Untuk kembali kepada Tuhan. Dan bertobatlah. Akan ada kata bertobat 3 kali ya. Dari 3 penyakit rohani yang ada. Karena memang itulah dasar supaya kita sembuh. Terjadinya pertobatan yang sungguh-sungguh. Apalagi yang cara untuk kita bisa sembuh dari penyakit suam-suam kuku ini. Coba kita lihat ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jadi Tuhan ada di luar ya. Tuhan ada di luar. Orang-orang yang suam-suam kuku ini Tuhan gak ada di dalamnya. Tuhan ada di luar. Di muka pintu dan mengetuk. Kalau saudara pernah lihat ada gambar Tuhan berdiri di depan pintu ya. Itu gambarnya kalau saudara selidikin pintunya itu gak ada gagangnya. Gagangnya itu hanya ada di dalam. Ya gak kelihatan jelas ya, ketutupan ya. Tetapi maksud dari pelukis itu adalah ya bagian kita adalah barang siapa jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Artinya orang-orang yang suam-suam kuku harus sadar dan buka hatinya buat Tuhan supaya Tuhan bisa masuk mendapatkannya. Dan luar biasa Tuhan bilang gini, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini penyakit yang pertama. Yang kedua, penyakit yang kedua yang cukup parah saudara adalah burnout. Ini saya banyak dengar sekarang kata-kata burnout ini. Aku lagi burnout, kelihatannya lagi happening gitu ya saudara ya. Aku lagi burnout ini, makanya aku berhenti melayani dulu. Aku lagi burnout ini, makanya aku off dulu. Saudara, saya coba definisikan apa itu burnout. Burnout itu adalah perasaan kegagalan dan kelesuan secara fisik, mental, emosi. Ya, jadi kegagalan dan kelesuan ya, secara fisik, mental, dan emosi akibat tuntutan yang membebani tenaga atau kemampuan seseorang. Saya ulangi lagi, burnout itu perasaan kegagalan dan kelesuan secara fisik, mental, dan emosi akibat tuntutan yang membebani tenaga atau kemampuan seseorang. Orang mengalami burnout. Habis terbakar. Nah, coba kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ada sebuah kisah yang menarik tentang Nabi Elia. 1 Raja-Raja 19, kita mulai ayat yang pertama. Saya ceritakan dulu latar belakangnya saudara. Ini peristiwa yang menarik. Saudara, Nabi Elia ini termasuk nabi yang saya kata ini sangat sakti ya. Dia membangkitkan orang mati. Dia bisa buat makanan multiply. Kalau jual makanan laku keras yang nggak perlu modal, tiba-tiba makanannya nambah-nambah terus. Ya. Nah, dari sekian banyak mujizat yang dia sudah alami, kemudian firman Tuhan berkata bahwa di dalam Yakobus, firman Tuhan berkata begini, Elia itu manusia biasa juga, ya, manusia biasa sama seperti kita. Tapi pada waktu dia berdoa,
hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan latar belakangnya sebelum ayat di pasal 19 ini, saudara, akhirnya Nabi Elia duelnya nggak 1 lawan 1, 1 lawan 450 Nabi Baal, untuk mereka berlomba-lomba menurunkan hujan. Dan saudara tahu ceritanya, singkat cerita, Nabi Elia berhasil menurunkan hujan dan membunuh 450 Nabi Baal. Keren. Ya. Hujan minta turun, hujan turun. Tapi apa yang terjadi? Di pasal yang ke-19, saudara, kemudian Raja Ahab itu cerita sama istrinya yang namanya Isabel. Ya, dia cerita, ini Nabi Elia habis bunuh semua Nabi Baal. Kemudian Isabel berkata gini, saya akan bunuh Elia. Dan ini yang kita lihat ya, di dalam ayat yang ketiga, coba kita lihat. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara, saya perlu garis bawahi, Nabi Elia ini bukan sekali ini saja dapat ancaman mau dibunuh. Ya, bukan kali ini aja. Udah sering dia dapat ancaman mau dibunuh. Tapi uniknya begini, saudara. Di tengah dia kayaknya di dalam puncak prestasinya ya. Habis turunkan hujan secara mujizat. Habis bunuh 450 Nabi Baal. Tiba-tiba aneh kali ini. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. 4. Ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Menurut penyelidikan, saudara, sampai ke Beersheba itu sekitar 100 mil atau 180 kilo. Ya. Jadi dia jalan kaki 180 kilo. Ada yang pernah jalan kaki 180 kilo? Ya. Sehari jauhnya. Ya. Dan inilah ciri-ciri orang yang burn out. Kita lihat ya, saudara. Lalu duduk di sebuah pohon, di bawah sebuah pohon ara. Pohon arar ya. Kemudian ia ingin mati. Saudara. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ciri-ciri orang burn out yang pertama adalah dia mengalami kelelahan. Ya. Udah cukup. Ya. Cukup. Lelah. Udah banyak orang melayani Tuhan. Udah cukup lelah. Saya capek. Masalahnya begini saudara. Kadang-kadang kita itu berusaha mengobati sakit kita. Tetapi obatnya keliru. Kalau saudara sakit flu, minum obat cacing. Ya, nggak ngefek saudara. Nah kadang-kadang kita keliru. Orang yang burn out tuh mengalami kelelahan. Gitu. Sampai Elia ngomong cukup sudah Tuhan. Kenapa dia ngomong cukup sudah? Nanti di ayat-ayat selanjutnya dia cerita sama Tuhan. Tuhan, aku ini bekerja segiat-giatnya buat Tuhan. Bangsa Israel gak mau ikut Tuhan. Cuma tinggal aku sendiri yang ikut Tuhan. Saudara, apa yang menyebabkan kayaknya Nabi Elia ini ngomong sudah cukup. Dia itu salah ekspektasi menurut saya. Karena dia pikir habis bunuh 450 Nabi Baal, ya habis hujan turun, dia mungkin berpikir bahwa bangsa Israel akan bertobat. Ternyata malah dia diancam dibunuh. Dia mengalami kelelahan, ada begitu banyak orang yang melayani hari-hari ini. Ada begitu banyak orang yang menghadapi kehidupan ini dan berkata cukup sudah. Ya, udah capek. Tetapi cari obatnya salah. Cari obatnya yang sekarang lagi ngetren itu yang healing itu ya. Domba yang healing gitu ya. Ya. Cari, aduh saya ini berusaha menghilangkan lelah saya. Saya berusaha menyegarkan diri saya. Padahal saudara, ya, di dalam firman Tuhan kemudian apa yang terjadi? Waktu Elia habis ngomong begitu, ya, kemudian sesudah itu firman Tuhan berkata, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Pernah dikasih makan malaikat enggak, saudara?
Nabi Elia ini dikasih makan malaikat, kasih makan burung gagak, banyak sekali sudah dikasih makannya, gratis terus ya. Nah, saudara, cara untuk mengatasi kelelahan itu bukan healing. Walaupun gini, oh iya pergi berlibur, habis berlibur enak saudara ya. Kadang-kadang habis pulang berlibur capek juga ya. Tetapi coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 ya. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 firman Tuhan berkata gini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam bahasa Inggrisnya bilang begini, I will give you rest. Orang yang kelelahan tuh butuh istirahat. Tapi istirahatnya ada di dalam hadirat Tuhan. Capek secara rohani. Lelah secara rohani. Tapi begini saudara. Kesegaran ya, yang Tuhan tawarkan itu butuh tindakan kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan saya lelah, ya, tapi nggak mau datang ke Tuhan. Ya. Cari obatnya di tempat lain. Butuh hiburan, butuh apa dan lain-lain. Bukan berarti kita nggak boleh butuh hiburan, saudara. Tapi firman Tuhan dengan jelas berkata, mari datang kepadaku. Masalahnya saudara mau datang apa enggak ke Tuhan? Untuk dapatkan rest, ya, untuk dapatkan kesegaran. Ya, Tuhan bilang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, datang ke hadirat Tuhan itu datang ke alamat yang tepat. Karena Tuhan bukan hanya beri kelegaan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-40, ayat 29 sampai 31, saudara. Ayat yang powerful. Ini ayat yang sering kali kita baca ya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. Waktu kita datang ke Tuhan bukan hanya kita dapat istirahat. Tujuannya istirahat adalah mendapatkan kekuatan yang baru. Tapi masalahnya begini, saudara. Seringkali orang mintanya istirahat terus. Ya. Karena tujuan istirahat itu supaya kita dapat kekuatan. Untuk apa? Endingnya nanti kita akan lihat, saudara. Nah, kembali ke kisahnya Elia, saudara. Yang pertama tadi, orang yang ciri-cirinya burnout itu mengalami kelelahan. Yang kedua dia bilang begini sama Tuhan. Di ayat yang keempat. Tadi yang pertama cukup, dia udah merasa lelah. Terus dia bilang ini, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ya. Apa yang terjadi? Orang yang burnout ini udah kehilangan semangat. Ya. Ciri-ciri orang yang burnout itu kehilangan semangat. Dulu menggebu-gebu melayani Tuhan mungkin. Menggebu-gebu dalam melakukan sesuatu buat Tuhan. Sekarang udah kehilangan semangatnya. Ya Tuhan, ambil aja nyawa saya. Yang ketiga, dia kemudian bilang begini. Ternyata saya ini gak lebih baik daripada nenek moyang saya. Orang yang burnout itu mulai kehilangan fokus yang benar. Kehilangan fokus yang benar. Orang burnout itu mulai fokusnya itu mengasihani diri sendiri. Iya ya, aku capek, aku lelah. Aku udah berusaha sungguh-sungguh. Elia bilang, aku udah berusaha sungguh-sungguh Tuhan. Segiat-giatnya. Udah mulai kehilangan fokus. Padahal undangan Tuhan untuk datang kepada Dia. Bukan hanya untuk memberikan kesegaran. Bukan hanya untuk mendapatkan kekuatan. Tapi ada tujuannya, saudara. Saudara suruh istirahat dalam hadirat Tuhan. Untuk saudara dapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan endingnya di dalam Matius 11 ayat 29 bilang gini. Pikulah kuk yang kupasang. Ada tugas. Waktu Elia itu bilang kepada Tuhan, Tuhan gak ada lagi tinggal aku sendiri. Tuhan malah begini, kasih tugas kepada dia. Tuhan buat Elia itu fokus kembali kepada tujuan yang benar. Orang yang burnout itu kehilangan fokusnya, kehilangan tujuannya. Saudara, penyakit terbesar di kekristenan adalah begini. Menjadikan diri kita itu pusat dari segala-galanya dan bukan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kenapa kamu melayani Tuhan? Supaya diberkati. Kenapa kamu mau ikut Tuhan? Supaya saya ditolong. Fokusnya berubah menjadi diri sendiri. Di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang 11. Firman Tuhan berkata begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor.
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan layanilah Tuhan. Saudara, kata janganlah kerajinanmu itu kendor. Di dalam versi terjemahan yang lain katanya ini, don't burn out. Jangan kehilangan api. Dan kata biarlah rohmu menyala-nyala itu ada kata keep-nya. Terus menerus diusahakan supaya api itu terus menyala. Kalau saudara baca di kitab Imamat pasal yang ke-6, saudara akan lihat bahwa imam-imam itu tugasnya 24 jam sehari harus menjaga api supaya tetap menyala. Kalau ada kata keep, ya berarti itu harus terus menerus. Banyak orang Kristen kadang nyala, kadang mati, kadang nyala, kadang mati. Kenapa? Enggak datang ke alamat yang tepat. Supaya api tetap menyala, saudara harus datang kepada Tuhan. Untuk dapat kesegaran, untuk dapat kekuatan. Dan apa endingnya? Endingnya apa saudara? Dan layanilah Tuhan. Pusat dari apa yang kita lakukan haruslah Tuhan. Bukan datang pada Tuhan. Supaya apa? Supaya dapat kesegaran. Ya. Supaya dapat kekuatan. Endingnya belum selesai. Saudara diberikan kesegaran dan kekuatan dari Tuhan untuk bisa melayani Tuhan. Yang kedua, burn out. Ada terjemahan lain yang berkata burn out itu ada di mana Tuhan itu nggak ada. Kita ada di tempat Tuhan nggak ada. Makanya burn out. Elia lari. Ya. Sampai Tuhan kejar. Tuhan memfokuskan kembali Elia. Habis itu Tuhan kasih tugas. Kamu harus urapi. Dan termasuk Elisa yang akhirnya menjadi penggantinya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, penyakit yang terakhir adalah kehilangan kasih yang mula-mula. Coba kita lihat Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Ini Efesus, jemaat Efesus itu luar biasa, saudara. Ya. Bahwa mereka giat bekerja, mereka tekun. Ya. Enggak seperti jemaat Laodikia. Enggak mau melayani, ya. Enggak mau lakukan apa-apa. Tapi mereka tekun, saudara. Mereka giat bekerja. Mereka punya roh yang kuat. Bisa membedakan roh. Mencobai orang yang disebut rasul padahal tidak. Dan yang luar biasa lagi nih saudara. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Mereka sabar menderita. Saudara. Kita menderita sedikit ngeluh. Dan dikatakan engkau tidak mengenal lelah. Itu jemaat di Efesus tuh dipuji Tuhan begitu luar biasa. Ya. Cuma masalahnya gini saudara. Di ayat yang keempat ada kata ini. Ayat keempat. Namun demikian, gitu. Kata namun itu meniadakan yang awal-awal sebetulnya ya. Jadi kalau ada orang muji saudara gitu, kamu tuh cantik ya. Namun, ya berarti nggak cantik sebetulnya ya. Ya, udah dipuji tiba-tiba ada kata namun. Namun demikian apa saudara? Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya. Ternyata semua jerih lelah, semua pekerjaan, kesabaran menderita, kemampuan membedakan roh. Itu enggak ada apa-apanya. Dibandingkan satu hal penting ini. Dari sekian banyak hal baik yang dilakukan jemaat di Efesus. Tuhan bilang, aku mencela engkau. Sebab engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, ayat ini itu tiba-tiba muncul di hati saya itu kemarin malam. Sampai saya telepon Ko Budi, saya ingat Ko Budi pernah khotbah kasih yang semula. Yang berbeda. Dulu saya nangkepnya gini, kasih yang semula tuh gini. Waktu kita pertama kali bertobat,
Kita kan dapat hati yang menggebu-gebu ya, kita pingin melayani Tuhan. Jadi dulu saya nangkepnya bahwa, oh ini kasih yang semula itu kasih kita kepada Tuhan. Ternyata bukan, saudara. Kasihmu yang semula bahasa aslinya protos, artinya dari in the beginning, dari awal. Ya, saya hampir takut salah itu yang kali ada di TikTok in begini ning gitu ya, saudara ya. Ya. Di dalam awalnya, saudara. Dari awal, apa yang dari awal? Kasih Tuhan kepada kita. Telah meninggalkan kasihmu yang semula. Itu kasih Tuhan kepada kita. Kita kerja baik-baik. Kita lakukan yang terbaik. Tetapi jangan-jangan basicnya atau dasarnya atau bahan bakarnya. Bukan karena kasih Tuhan kepada kita. Ya, jadi kita pakai kekuatan kita sendiri. Bukan berdasarkan kasih. Tiba-tiba, saudara, saya diingatkan. Tiba-tiba saya flashback, saudara. Iya. Waktu dulu saya di jamaah Tuhan, saya merasakan kasihnya. Itulah yang menjadi bahan bakar, saudara. Saya dulu nggak seberapa kenal orang-orang. Dulu belum mulai pelayanan. Tapi saya ingat, dulu itu, saya itu doa malam nggak pernah putus. Ya. Sampai ikut yang jam 10, jam 2. Itu belum kenal siapa-siapa, saudara. Belum terlalu kenal siapa-siapa. Dan dulu saya berpikir, oh ini kasih semula itu kasih saya yang mula-mula kepada Tuhan. Ternyata saya mulai merenungkan gini, iya enggak. Yang mendrive saya untuk cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena saya telah merasakan kasihnya dalam kehidupan saya. Sehingga bagaimana caranya supaya kita kembali sembuh. Coba kita lihat ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara, meninggalkan kasih yang semula itu enggak main-main. Tuhan suruh bilang gini, ingat betapa dalam kau telah jatuh. Oh, versi The Message ngeri, saudara. Kejatuhannya itu dikatakan like Lucifer's fall. Kayak kejatuhannya Lucifer. Apa yang kedua? Bertobatlah. Ya. Bertobatlah, saudara. Ini kata yang gak putus-putusnya. Bertobat supaya jadi sehat itu bertobat. Dan dikatakan yang ketiga, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Yang jadi bahan bakar itu kasih Tuhan. Sehingga kita bisa melayani Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu buat Tuhan. Yang jadi dasarnya karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan yang lain. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Buat orang yang lama pelayanan, saudara. Seringkali kita terjebak dengan euforia. Dulu tuh saya lakukan ini buat Tuhan. Dulu saya lakukan ini buat Tuhan. Dulu saya lakukan ini buat Tuhan. Pertanyaannya sekarang ngapain? Pertanyaannya, kapan terakhir engkau mengalami kasihnya dalam kehidupanmu? Sehingga engkau akan lakukan apa saja buat Tuhan. Bukan karena kewajiban. Tetapi karena kasih Tuhan yang besar itu yang mendorong kita untuk melakukannya. Tiba-tiba saya diingatkan tentang Kaleb, saudara. Di usia yang ke-40, ini karena kalau di kebaktian kedua kan saya khotbah di depan para senior-senior juga ya. Saya teringat di usia yang ke-40 Kaleb itu jadi pengintai. Dan kemudian karena Kaleb itu sama Yosua pengintai yang membela Tuhan, maka Kaleb dihadiahi tempat yang namanya Hebron. Dan itu baru dapat umur 85. Tapi ada satu kata-kata Kaleb yang menarik. Sekarang aku ini 85 tahun. Tetapi kekuatanku masih sama seperti 45 tahun yang lalu. Kaleb bilang gitu. Apa dasarnya? Kaleb tetap mengasihi Tuhan. Itu yang jadi dasar kekuatan. Saya nggak tahu dengan kita. Apa yang jadi dasar? Untuk kita bisa melayani, untuk melakukan sesuatu, ingat. Segala sesuatu yang kita lakukan, fokusnya adalah untuk Tuhan. Dan bukan untuk kita. Kalau kita bisa melayani, karena kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita.
butuh sehat. Kita butuh sehat secara rohani. Jadi Ko Budi mengingatkan di ibadah pertama, saudara. Saya nggak berpikir sampai situ. Tapi Ko Budi waktu mengingatkan saya juga ikutin. Kenapa kita harus punya tubuh yang fit? Hari-hari ini firman Tuhan berkata bahwa zaman akan semakin sukar. Kalau kita nggak punya tubuh yang fit secara rohani, kita akan tergilas. Masalah akan semakin kuat datang. Ujian akan semakin kuat datang. Tapi kalau kita nggak datang kepada alamat yang tepat ke Tuhan untuk dapat kesegaran, kekuatan, dan kasih-Nya, kita akan tergilas. Sebab itu siang hari ini, saudara, ini yang saya mau sharekan kepada saudara. Tiba-tiba saya diingatkan juga. Waktu di ibadah 1 itu, buat saudara-saudara yang punya anak, biarlah anak kita itu mengalami Tuhan secara pribadi. Mengalami kasih-Nya secara pribadi. Bukan karena kebiasaan orang tuanya ngajak dia datang ke gereja. Rindukan anak-anakmu mengalami kasih-Nya. Supaya waktu itulah yang mendrive anak-anakmu untuk melayani Tuhan. Bukan karena disuruh orang tuanya. Mari kita berdoa. Saya minta pemain musik kembali. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya nggak tahu apa yang kita alami. Mungkin kita jadi terbiasa datang ke gereja ya. Bahkan mungkin remaja kita bisa sampai ke gereja. Tapi masalahnya kita jadi terbiasa. Atau bahkan kita melayani. Ada begitu banyak saudara pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Saya pelayanan di beberapa tempat. Mereka share, mereka kering, ada di mimbar. Tapi kering, burn out. Saya bilang datang ke alamat yang tepat, datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan tujuannya bukan hanya untuk disegarkan, dipulihkan. Tapi supaya waktu engkau setelah segar dan dipulihkan, kau bisa layani Tuhan kembali. Bukan dengan kekuatanmu, tapi kekuatan Tuhan. Waktu engkau melayani, dasarnya adalah kasih Tuhan atas hidupmu. Dia mati buat saudara, Dia mengasihi saudara. Dia lakukan apa saja buat saudara. Dan dasar untuk kita melayani adalah kasih-Nya. Pertanyaannya, kapan terakhir kita mengalami kasih-Nya?